lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat saya yaitu Pak Ustadz Abu Fikri dari lembaga Lentera Hati, Pak ya? Lentera Hati Insan sedang ke rumah saya dalam menjalankan amanah-amanahnya itu. Berhubung ada kesempatan Allah memberikan waktu dan takdir kepada kami, yaitu juga menjalankan sunnah-sunnahnya itu. Seperti inilah memang Pak Abu itu diamanatkan pada beliau itu dalam menjalankan amanahnya itu terapis bekam. Terapis bekam ini adalah suatu metode ya sunnah Nabi di dalam bidang kesehatan. Ya inilah yang perlu bapak-bapak bisa ngerti. Nanti Pak Abu, Ustadz Abu ini bisa menjelaskan apa sih dalam seseorang itu perlu dibekam, tujuannya apa. Mungkin Ustadz Abu bisa menerangkan sedikit ya Ustadz, sambil ngomong-ngomong sambil tegas nanti Ustadz Abu sambil ngomong-ngomong gimana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada siang hari ini qadarullah saya berada di rumah Pak Kamai di NSA Gresik. Kita melakukan atau sedang membekam Pak Kamai, yang tujuan dan maksud daripada bekam ini selain yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya bekam merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya sebagai persoalan dalam Islam bidang kesehatan. Bekam itu diambil darah kotornya yang berada di atas daging di bawah kulit, yang itu merupakan sumber penyakit dari segala macam bentuk penyakit fisik daripada manusia, di samping faktor kejiwaan yang juga turut serta menentukan serta sikap pola kelakuan daripada seseorang. Maka bekam mengambil posisinya dalam dunia pengobatan di dalam Islam ini, tampil di tengah-tengah kehidupan manusia untuk memberikan sebuah solusi sehat. Rasulullah bersabda bahwa bekam ini akan mencegah 42 sampai dengan 72 penyakit berat di hari tua. Orang yang biasa berbekam ketika sakit bersama dengan orang yang tidak berbekam, proses kesembuhannya tentu biidznillah karena Allah biasanya lebih besar dan lebih cepat orang yang biasa berbekam. Ataupun ketika ada luka-luka, itu lebih cepat keringnya orang yang biasa berbekam. Berbekam ini bahkan bukan hanya untuk mencegah penyakit-penyakit medis fisik mulai dari stroke, kemudian diabetes, hepatitis paru-paru, jantung, yang sifatnya mengobati atau membantu pengobatan, tapi juga bekam digunakan oleh Rasulullah yang mencontohkan untuk ruqyah, sehingga ketika seseorang itu berbekam dia sama dengan telah melakukan ruqyah. Di mana letak korelasinya? Letak korelasinya adalah pada darah. Bahwa Rasulullah bersabda, inna syaitonah yajri mini bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak cucu Adam melalui dam. Dam itu orang pembekan Timur Tengah mengatakan tabayuk dam, darah panas yang bergolak yang letaknya di atas daging, di bawah kulit,
yang merupakan lalu lintas bagi syaitan berdasarkan sabda Nabi yang secara medis hal itu disebut sebagai toksin atau racun. Asalnya adalah dari berbagai macam makanan-makanan yang dimakan oleh manusia. Makanan yang dimakan oleh manusia biidznillah melalui proses anatomi tubuh, melalui mekanisme kerjanya, maka setelah tidak bisa diambil sisanya, yaitu setelah diambil vitaminnya dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Coba agak tegak Pak, lihat depan Pak Kame. Maka sisa yang tidak bisa diambil ini adalah sampah. Nah, sampah makanan ini dikehendaki Allah diletakkan di atas daging, di bawah kulit. Yang bila mana itu tidak bisa diambil atau tidak dilakukan pembekaman maksud saya, maka dia akan keluar melalui urin, kata Rasulullah, melalui air kecil, buang air kecil, atau kata Rasulullah akan keluar melalui keringat. Jadi sebenarnya orang kalau sudah berkeringat itu jangan langsung menghadap kepada kipas karena itu racun. Kalau menghadap kipas dia akan masuk lagi. Yang baik diseka dengan kain, baru setelah itu dia menghadap kipas. Karena kalau langsung itu nanti masuk lagi racunnya saat sudah keluar. Banyak orang yang sering dan mudah untuk berkeringat itu biasanya orangnya sehat. Nah, seperti itu. Berarti nggak cocok ya, orang namanya tuh berkeringat dekat apa kipasnya nggak cocok ya? Iya, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Kame ini. Jadi kalau gitu selama ini berkeringat itu enggak cocok. Jadi kalau langsung tidak cocok Pak Kame, tapi dia harus diseka dulu dengan kain. Setelah itu baru nanti dikasih kipas tidak mengapa gitu loh. Itu. Supaya nanti racunnya itu nggak masuk ke dalam. Nah, benar, iya. Seperti itu. Itu sebetulnya tekniknya itu kadang-kadang ilmu itu sedikit tapi kalau kita salah mengamalkannya ya fatal begini ya. Itu Pak. Ya, fatal. Memang kipas itu bagus kelihatan tapi bisa juga yang malapetaka. Itu Salah dalam menggunakannya. ini merupakan titik kahil. Ini adalah titik kahil yang Nabi menyebutnya sebagai titik kahil, tepat di punuk atau di leher belakang di bawah kepala, persis di pertigaan ini. Titik kahil ini merupakan pusat saraf manusia. Makanya ketika manusia ini dipukul bagian sini dia akan pingsan. Nah, maka titik kahil ini satu dari titik-titik sunnah disebutnya. Di samping juga nanti kita memakai titik-titik yang lain yang berdasarkan hadis-hadis Nabi. Seperti ini adalah titik bainal katifain. Nah, ini bainal katifain yang merupakan titik sunnah juga yang Nabi biasa dalam berbekam mengambil titik tersebut, yaitu titik kahil bainal katifain, dan yang kedua ini adalah titik al-ahda'ain yang fungsi daripada kelima titik ini saja. Biasa kami para pembekam menyebutnya titik standar. Titik standar itu ada 7 atau 5. Bagi orang yang baru berbekam itu diberi saja 5. Tapi bagi yang sudah biasa berbekam kita ambil langsung 7. Memiliki keutamaan. Di antaranya seminimal-minimal mungkin itu adalah mengendorkan saraf-saraf yang kaku atau untuk mengeluarkan angin-angin dalam tubuh. Sedangkan titik standar ini menengahnya, kalau tadi minimalnya, menengahnya adalah untuk melancarkan sumbatan-sumbatan darah di seluruh saraf-saraf yang mengaliri dalam tubuh kita. Adapun ending maksimalnya ini adalah titik untuk diabetes, untuk stroke, untuk kemudian kolesterolnya tinggi. Nah, seperti itu. Makanya
7 titik ini 7 titik standar dan umum. Artinya untuk umum. Nanti ketika ada diabetesnya kita ambil kekhususan titik diabetes. Ketika ada hepatitisnya kita ambil kekhususan titik di hepatitisnya. Sebelumnya kita ambil seperti ini, semacam ini secara umum dulu 7 ini. Nah, seperti itu. Proses pembekaman ini lamanya tergantung kulit, Pak Kamai. Ada orang yang dibekam itu beberapa menit, ada hanya beberapa detik, hitungannya tergantung kulit. Bagi para pembekam itu memegang begini sudah tahu ini tidak boleh lama-lama. Ini harus lama, itu bisa diketahui. Itu. Nah, memang kalau kita bahasa sebetulnya Allah itu mengamanatkan kita, ada apapun yang diamanatkan kepada kita itu memang ada tanda dan perintahnya. Masya Allah, ATP ya Pak? Ya, ATP. Kalau di DNSA ATP dikenalnya. Kalau seperti Abu Fikri ini, amanahnya itu bekam, dia itu ada tandanya, ya tandanya itu orang ini bisa dibekam lama, orang ini bisa sebentar. Nah, dia sudah tahu merasakan itu, ada tanda-tanda di dalam tubuh pasien itu. Nah, ini Bang Fikri sudah bisa dia membaca tanda-tanda di situ. Karena kenapa? Dia kan sudah di bidangnya. Nah, di bidangnya itu sudah dia sudah diilmui, dipelajari, diteliti. Inilah orang-orang kalau mengilmui, ya mempelajari metode-metode itu, akan Allah itu memberikan petunjuk-petunjuk melalui tandanya, perintahnya. Di situ sebetulnya Allah sudah memberikan semua, tinggal kita bagaimana kita sudah menuruti kemauannya Allah itu, sehingga kalau kita berpasrah diri selalu kepadanya, kita akan membimbingnya, kita akan diarahkannya, kita akan diberikan suatu kemudahan apapun maksud dan tujuan kita. Amin. Nah gitu ya Pak Fikri. Iya. Nah, ini tinggal untuk kelanjutannya ini. Adapun kemudian kita perlu mengadakan pemvakuman semacam ini memiliki tujuan. Pertama, tujuan pemvakuman ini adalah untuk pati rasa. Dibuat untuk pati rasa supaya nanti pada saat ditusuk itu kulit sudah tidak terasa karena terjadi penebalan. Tujuan kedua daripada pemvakuman ini adalah untuk menciptakan area danau darah. Area danau darah pada lingkaran yang ada itu, sehingga memudahkan ketika ditusuk itu kemudian keluar toksin atau racunnya itu. Tidak tercecer menyebar di bawah kulit di atas daging, tetapi dia terfokuskan kepada lingkaran ini. Itulah daripada tujuan-tujuan itu. Sehingga titik-titik bekam ini bagi para pembekam biasa mengkombinasikan antara titik bekam akupuntur, maksud saya dengan titik yang ada dalam sunnah hadis. Seperti Nabi tadi saya katakan, ini titik kahil al-ahdain bainal katifain. Bahkan di kepala, permisi ya Pak Kameh, di kepala ini ada titik yang namanya titik umumugij, yaitu ubun-ubun di bagian belakang sini. Yang kalau kita tekan itu agak empuk. Itu fungsi daripada titik umumugij, yang arti umumugij 101 atau 1001 macam kejahatan, ibunya 101 macam kejahatan. Untuk stroke, gila, santet, tenung, itu biasa Nabi melakukan pembekaman di sini kemudian dikombinasi ruqyah. Ada juga titik di bagian kepala yang disebut koma 2 dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam bekam itu
Bukan hanya kita mendapatkan keberkahan karena menjalankan sunnah, atau bukan hanya kita mendapatkan pengobatan dan kesehatan, tapi juga mendapatkan keberkahan yang sudah pastinya itu karena ini perintah Nabi, sunnah. Baru 3 kali ini ya Pak Kame ya? Ya, 3 kali ini. 1 kali dulu Pak Mukhtar, baru kemudian yaitu Pak Joni. Nah, ini yang ketiga kalinya ini. Nah, ini Kang Joni sudah pernah membekam Pak Kame. Barakallah, Kang Joni. Di Pak Joni ini memang sudah bekam dia, tapi sekarang juga ada metode lain lagi. Daya, Al-Daya. Bukan, itu juga linta dia. Oh, linta Dia, ya, ya. Linta ini digelututi, rupanya linta ini memang Allah memberikan rahmat kepada dia itu sama. Linta ini juga menghisap racun-racun di dalam tubuh itu. Memang linta itulah memang dikaruniakan Allah kepada kita, kepada binatang ini, sehingga bisa mengisap racun-racun yang di dalam diri seseorang itu. Makanya Kang Joni yang didampit itu bila ingin diterapis lintah, beliau itu dalam sekarang ini dalam selalu dia menyembahkan yaitu pengobatan terapis lintah. Ini banyak memang pemesan pasien-pasien itu sudah banyaknya, sudah tahunan dia mengikuti, bahkan pasiennya itu sudah banyak, bahkan petinggi-petinggi pun sudah banyak di melalui Pak Joni, yaitu lintah. Memang kelihatan lintah ini jijik, tapi warga dari kejijikan itu rupanya ada di situ. Allah memberikan keberkahan kepada dia, jijik itu, sehingga dia minta itu disedot tubuh kita itu, yang mana kira-kira dia itu memang kalau ada racun-racun dia mesti nempel di situ, kalau nggak ada, nggak cocok, dia nggak mau nempel. Iya, luar biasa kelebihannya. Saya pernah dulu waktu di Malang itu Kiai Bahyain, dia itu juga terapis lintah, juga teman-teman juga banyak lintah. Saya belum pernah coba karena kesibukan waktu, banyak pasien, tapi suatu waktu nanti saya akan coba ulang lagi ya. Ini apa selanjutnya Pak? Apa? Sekarang kita masuk pada berikutnya, yaitu melakukan penusukan atau pensayatan. Cuma kita menggunakan jarum, jadi bahasanya penusukan. Bismillah. Jarum yang kita pakai ini adalah sejenis jarum yang biasa dipakai oleh medis untuk cek darah, baik kolesterol, asam urat ataupun diabetes. Akan tetapi bekam memiliki jarum sendiri yang kita sebut dengan jarum misawa. Persamaannya adalah sama-sama melukai, tetapi kalau jarum yang dipakai untuk gula darah hanya lubang, hanya menusuk jus. Tapi kalau jarum bekam ini otomatis lubang dan merobek, sehingga pengambilan atau penghisapan darah kotor atau toksinnya bisa dapat secara maksimal. Seperti itu. Jadi setelah dikop, kemudian kita lakukan penusukan atau dilukai seperti ini. Ini jarumnya, kedalaman atau panjangnya jarum adalah 5 mili, bukan 5 cm. 5 mili itu pun yang kita pakai dengan ukuran standar sebanyak atau sedalam 3 mili saja. Jadi tidak sakit, apalagi sebelumnya sudah dipati rasa dengan dikop di vakum ini. Seperti itu. Terukur ya Pak? Dan terukur gitu, karena memang ada ukurannya seperti itu. Jadi saya memang dulu pernah itu, teman-teman saya itu silet itu, waduh, saya beli cacing kalau silet itu, waduh itu kalau bisa beberapa tambah kerobok. Kalau pakai silet, bedanya dengan jarum, kalau silet itu hasilnya silet atau pensayatan satu dengan lainnya tidak rata karena getaran tangan kita. Hanya kalau pakai silet itu nanti paling terasanya saat mandi. Itu terasa sriwing-sriwing ya, orang Jawa bilang.
Iya, dan itu ukurannya sudah terukur. Selain itu, satu jarum ini untuk satu orang. Nah, kita memiliki 200 biji jarum dalam satu pak itu. Berarti kalau ganti pasien ganti jarum. Ganti jarum. Tapi kalau pasiennya kena hepatitis, apalagi AIDS, maka saya meminta untuk beli sendiri alat kopnya ini gitu. Apalagi hepatitisnya lagi kambuh, baik A, B ataupun hepatitis sirosisnya gitu. Itu rawan penularan. Rawan penularan. Oh, berarti harus kita juga Dan pembekamnya juga memakai masker gitu. Minum madu habatus sauda sebelumnya. untuk pertahanannya. Untuk pertahanan kekebalan. Memang kelihatannya tuh orang-orang terapis itu kalau nggak menghati-hati untuk pertahanan itu bisa-bisa juga ya itu risiko. Ya benar. Memang itu hasilnya, makanya sebelum kita apapun yang kita kerjakan itu kita bentengi dulu diri kita dengan ini itu kan ada seperti bukan itu juga sudah membentengi dirinya itu dengan minum jamu, minum yang hangat-hangat. Nah, kan kalau Bapak Abu ya. Sip, benar. Jadi kenapa kalau kita lemah nanti ada orang simpasinya kurang lemah bisa Itu menular nanti. menular kan itu. Karena kita lemah karena penyakit yang kita apakan itu bisa menular menghinggapi diri-diri orang yang lain kan orang dulu ya. Benar. Tapi kalau Pak Abu untuk terapi seperti kira-kira berapa jam itu mulai dari awal sampai selesai kira-kira apa kalau 1 jam 2 jam? Kalau bekam ini apalagi untuk bekam standar normatif jaga kesehatan itu insya Allah setengah jam selesai sudah. Kurang dan lebihnya setengah jam. Setelah Pak Kamai tubuhnya saya lukai atau saya tusuk sesuai lingkaran danau darah, maka darahnya memberikan pesan kepada saya normal. Alhamdulillah. Darah banyak kira-kira apa Abu? Normal itu tidak mesti harus diukur dengan banyak tidaknya, tapi diukur dari seperti ini. Jus ini langsung ngalir, itu normal. Karena ada yang ketika disusuk jus lama dia tidak keluar, tidak ngalir, hanya kayak jerawat keluarnya. Tapi ini alhamdulillah begitu ditusuk jus langsung jatuh. Ini menandakan lancar, tidak banyak sumbatan, kolesterolnya tidak banyak alias sehat, alhamdulillah. Tuh. Kemudian dari proses menanti terkumpulnya danau darah kotor ini, biasanya di kop ini berembun. Nah, kalau berembun ini memberikan tanda kepada kita bahwa orang yang bersangkutan banyak angin. Seperti yang terjadi sekarang pada Pak Kamai ini. 3 titik ini berembun. 1, 2, 3. Oh ini juga. Yang ini tidak. 3 ini tidak. Yang ini 1, 2, 3, 4 berembun. Berarti ada bagian-bagian dalam struktur tubuh yang diwarnai atau didominasi angin. Meskipun dalam dunia medis tidak mengenal istilah masuk angin gitu. Itu berembun. Ya baik, sekarang kita pada tahap pengambilan darah. Kalau seperti dia ambil darah itu berarti ini juga tidak sembarangan membuangnya itu Bang ya? Ya, ada cara pembuangan dan sterilisasi mulai dari pengambilan sampai pencucian alat bekam. Alhamdulillah bisa kita lihat secara dekat ini bentuk atau toksin yang dari tubuh Pak Kamai. Alhamdulillah ini
di kelasnya darah kotor termasuk sehat. Ini bentuk kayak gini ini. Termasuk kelas apa? Normal ya? Ini Pak Kameh. Oh Bagus iya ini. segar ya. Iya. Biasanya kental ya, hitam. Ini bisa dilihat hitam. Gitu. Hitam biasanya ya. Oh kental. Oh banyak darahnya ya? Iya, kental. Kalau gangguan goib, apa memang bisa direkam Pak Bu? Bisa. Bisa ya? Dan bekam ini sebagaimana di depan saya terangkan tadi merupakan bagian dari ruqyah. Itu cuma lebih kepada medis. Iya, ruqyah juga bagian daripada pembekaman tapi lebih kepada non medis seperti kombinasi satu keping mata uang ibaratnya bolak-balik. Nah, luar dan dalam istilahnya Pak Kamai. Mohon maaf agak miring Pak, miring ke kanan enggak? Badannya yang miring, badannya. Gitu. Ya biasa. Kalau Pak Abu bisa pernah tuh namanya bekam itu ya itu terjadi yang aneh-aneh apa menakutkan enggak? Beberapa kali terjadi Pak. Kalau Kita membekam keluar susuknya itu juga bisa ya? bisa. Atau kemudian saat kita melakukan pembekaman, Ada keluhan. sang pasien langsung kesurupan. Langsung kesurupan itu. Karena sesungguhnya setan ini takut kepada bekam, itu bukan takut kepada alatnya, tetapi keberkahan Allah melalui sunnah bekam inilah setan kemudian takut. Karena kita kiri, Pak. contoh ya meniru Rasulullah ya. Nah, Rasulullah itu setan dan itu kan takut. iya. Setiap yang dicintai, disukai Nabi adalah yang dikafiri oleh setan, dibenci luar biasa. Nah ini. Ya. Tapi reaksinya ini kalau nanti kira-kira berapa hari mamanya? Sembuhnya itu secara bilangnya bekamnya itu pengkopan itu kira-kira berapa hari sembuh kira-kira? Kalau bekas bekam itu relatif tergantung satu kulitnya, kemudian yang kedua tergantung pula bagaimana cara membekamnya orang yang membekam tersebut gitu. Makanya diperlukan pembekam itu bisa membaca kulit. Kalau dia bisa membaca kulit dengan jutu, maka bekas bekam ini ya besok sudah biasa itu hilang gitu. Bisa juga 3 hari ya. Ya. Tapi itu nggak perlu takutkan ya. Tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan kalau ada gletser atau seperti luka bakar jerawat itu pun tidak apa-apa. Hanya memang agak perih ketika mandi. Tapi kalau gletser kalau enggak ya enggak. Makanya di depan tadi kita katakan kemampuan membaca kulit Itu makanya untuk menghindari gletser. Dari pengalaman-pengalaman itu membaca tanda-tandanya itu ya. Itu makanya orang-orang yang teruji itu ya itulah orang-orang yang teruji di bidang yang diamanatkan oleh Allah kepada beliau. Nah, kalau orang itu memang sudah sering itu belajar mengamanah di amanah yang dia amanahkan Allah kepada dia, diilmui, dipelajari, ya dengan Allah akan memberikan petunjuk ya Pak Abu ya. Itu. Kalau apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau ditekuni dengan ilmunya, insya Allah bisa ya. Benar. Yang penting ada kemauan, bisa ya Pak Abu. Seperti itu Pak. Ada action belajar, ada action apa, ya bisa Pak Abu ya. Itu. Jadi seperti bengkel, dia belajar ilmu perbengkelan bisa juga pengelasan, dia
kalau dia untuk mengelas bisa juga ya, karena diilmui. Juga Pak Abu ini dia seorang perakis ruqyah bekam, diilmui, dipelajari, dia karena sudah pengalaman tahun-tahunan, bahwa sudah di seluruh Nusantara, sudah kemana saja Pak Abu, udah kemana saja, ke daerah mana? Sudah sampai luar pulau, bahkan ke Palembang. Pernah ya? Pernah Kak. Kemarin saya dengar itu dari Jakarta. Jakarta kemarin Jakarta. NTB juga, Bali. Bali juga ya. Tuh. Iya. Ya, selain juga diantaranya membekam meruqyah, juga lebih banyak ngisi-ngisi pelatihan-pelatihan ruqyah dan pelatihan-pelatihan bekam. Oh, pelatihan. Jadi kalau ada pun orang yang ingin belajar ke Ustaz Abu, bisa diajarin bimbing Pak Abu. Insya Allah kita melayani pelatihan untuk keluarga ataupun secara umum. Ya cukup, alhamdulillahirabbil alamin, 7 titik telah dirampungkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah kami ini sudah namanya itu menjalankan amanahnya itu Ustadz Abu, yaitu menerapis saya itu bekam. Nah itu termasuk sunnah Nabi. Inilah keadaan kami ini, mudah-mudahan bapak-bapak maupun saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ingin dibekam bisa berhubungan dengan saya. Nanti saya tunjukkan Pak Abu, juga minta alamat saya kepada saya, bisa juga. Ini Pak Abu ini sudah teruji, sudah kemana-mana dia, bahkan ke Jakarta, ke Palembang, keluar pulau, beliau sudah melalang buana. Jangan khawatir, memang sudah banyak pengalamannya itu, bukan hanya bisa-bisa toh, dia sudah melalang buana di seluruh Indonesia. Jadi kalau masalah hadis-hadis, masalah fikih, beliau Ustadz Abu ini saya sudah pernah memang uji coba, dia memang hafal, banyak ngerti kitab-kitab, yaitu perjalanan yang dituntun melalui hadis-hadis, melalui kitab-kitab ya Al-Quran. Memang pedomannya itu memang dia itu memang untuk memang syarat untuk menuju untuk menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada dia. Inilah mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Abu ini selalu sehat walafiat, semua perjalanannya itu, semua pekerjaannya itu, semoga dia dapat bimbingan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Pak Abu ya. Inilah yang kami beritakan ya. Amin. Inilah yang kami beritahukan. Kalaupun ada salah kurangnya, kami mohon dimaafkan. Kalau ada pun baiknya diambil, kalau ada pun buruknya diabaikan, tidak masalah. Yang penting mari kita, niat kami hanya untuk berbagi info untuk kebaikan. Jadi saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.